Indonesia terikat secara konstitusi, agama, dan juga kemanusiaan dengan Palestina. Untuk itu tentunya ada atau seharusnya ada upaya yang lebih aktif dari pemerintah Republik Indonesia. Itu menjadi catatan dari Pak Kiai Holil Nafis dan juga Bang Mardhani Alisera. Mungkin bisa diberikan tanggapan Pak Abdul Qadir terhadap apa tadi yang dinyatakan oleh Pak Kiai dan juga Bang Mardhani bahwa seharusnya Indonesia ini kemudian ada aksi yang lebih efektif. Karena sekarang ini seolah tak berdaya begitu. Harusnya ada extraordinary action, kemudian juga dibuat gugus tugas untuk menyelesaikan hal ini. Silakan Pak Abdul Qadir. Terima kasih. Saya sepenuhnya sepakat dengan pandangan Pak Kiai Holil Nafis dan Pak Mardhani Alisera tentang perlunya Indonesia bersama-sama negara lain untuk melakukan sesuatu yang lebih. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia, kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak pernah berpuas diri untuk terus mendukung perjuangan Palestina, karena kita menyadari perjuangan Palestina merupakan amanat konstitusi. Indonesia tidak akan pernah surut. Sebagai contoh, meskipun beberapa bulan yang lalu beberapa negara mengakui status negara Israel, dan Indonesia walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga tetap dan tidak pernah berubah posisinya. Indonesia tetap konsisten tidak mengakui Israel sampai hari ini, meskipun beberapa negara sudah mengalami perubahan posisi dan Indonesia tidak pernah berubah posisi tersebut. Dan mengenai langkah-langkah konkret yang pernah dilakukan oleh Indonesia cukup banyak dan sangat banyak. Memang walaupun sampai hari ini persoalan Palestina belum dapat diselesaikan, tapi itu bukan berarti karena kita tidak mampu ataupun kita kurang berbuat banyak untuk Israel, karena dukungan Indonesia, pemerintah Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak hanya di bidang politik, tapi kita juga melakukan dukungan di bidang politik, sosial, dan budaya serta ekonomi. Satu hal yang ingin saya garisbawahi sekali lagi dalam kesempatan ini bahwa Indonesia sebelumnya pernah menyelenggarakan konferensi Al-Quds pada tahun 2016. Itu salah satu wujud dari upaya Indonesia untuk menggalang dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina. Begitu juga ketika Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, di mana isu Palestina seringkali menjadi salah satu subjek pembahasan. Dan salah satu subjek pembahasan pada tahun 2020 ketika Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan, yaitu kemungkinan ditawarkannya Abraham Accord atau perdamaian, konsep perdamaian Israel dan Palestina yang ditawarkan oleh administrasi Presiden Trump. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mengetahui bahwa posisi Indonesia sangat jelas, kita tidak bisa menerima, karena kami berpikir bahwa konsep perdamaian yang ditawarkan oleh Presiden Trump tersebut adalah konsep perdamaian yang tidak adil. Satu hal yang ingin saya sampaikan sekali lagi di sini, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina mewujudkan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, aman, adil, dan makmur merupakan salah satu ruh politik luar negeri Indonesia. Terima kasih. Baik, Bang Mardhani juga mungkin bisa diberikan tanggapan. Ada langkah-langkah konkret sudah yang dilakukan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia. Tadi Pak Abdul Qadir sudah menjelaskan, dan juga dukungannya bukan hanya sekedar mengutuk ataupun juga memberikan support dari bidang politik, tapi juga ada beberapa hal lainnya, dan bahkan juga sudah aktif menggalang kekuatan internasional. Silakan Bang Dhani. Ya, tentu kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kemenlu dan pemerintah secara umumnya, tetapi faktanya adalah bahwa Israel tetap zalim, Israel tetap violate the international law, ya. Sehingga kita harus mencari cara yang lebih efektif. Pandangan saya tidak bisa cuma state actor, tapi non-state actor. Misal kita mengajak komunitas internasional, kita mengajak selebriti internasional, kita mengajak budayawan internasional, kita mengajak hampir seluruh pihak untuk sama-sama menjadikan masalah Palestina ini tidak cuma sekedar dalam diskusi, tapi sebuah aksi. Nah, dalam hal ini misal kita bisa menambah anggaran bantuan kita untuk negara Palestina. Saya tahu pemerintah mengalokasikan anggaran, tapi mungkin dengan kondisi seperti ini, Kemenlu bisa meminta kepada Komisi 1 agar budget untuk aksi-aksi membantu Palestina ditingkatkan anggarannya, sehingga ruang gerak, efektivitas, dan kemampuan orkestrasi Indonesia untuk ikut serta menyelesaikan masalah akut Palestina ini bisa selesai. Karena masyarakat di sana tidak bisa menunggu. Mahkamah Agung kasus Sheikh Jarrah ini dari tahun 98,
Tadinya ada 3.000, sekarang udah tinggal berapa ratus orang, dan itu terus secara sistematis dihilangkan haknya, diusir dari tanahnya. Dan lagi-lagi kita bekerja tetapi belum efektif, belum mission accomplished. Nah, menurut saya tetap kita harus menyuarakan, dan ini saya ingin menegaskan bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus umat Islam di Indonesia, termasuk di bulan Ramadan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita bukan cuma di Palestina, tapi kita juga punya saudara kita di Rohingya yang jutaan di perbatasan Bangladesh masih menghadapi demikian banyak kezaliman untuk dijaga dan diselamatkan. Baik, Bang Mardhani, saya sepakat dengan Bang Mardhani apa yang tadi disampaikan. Kita harus berdoa tentunya untuk bisa memberikan support kepada saudara-saudara kita yang hingga saat ini kondisinya juga masih mengenaskan di beberapa wilayah, bukan hanya di Palestina, tapi Rohingya dan juga sebagainya. Tapi mungkin langsung saja Pak Abdul Qadir bisa memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani. Jadi menyinggung mengenai menambah anggaran untuk bantuan kepada Palestina. Mungkinkah hal itu diwujudkan? Segala sesuatu pasti mungkin, Bu. Memang kami saat ini Kementerian Luar Negeri selalu berupaya untuk terus meningkatkan aksi dukungan kita dan bantuan Indonesia terhadap Palestina. Itu salah satu sasaran utama politik luar negeri kita di masa mendatang. Dan saya sepenuhnya sangat pendapat bahwa pentingnya Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia dan bahkan internasional juga melibatkan non-state actor, itu suatu langkah yang perlu dilakukan dan itu sudah dilakukan juga. Oleh karenanya kita perlu akan meningkatkannya lagi, dan saya seperti saya katakan sebelumnya bahwa memang masih banyak hal yang belum dapat kita capai dan kita tidak pernah berpuas diri, dan kami masih melihat selalu ada kekurangan yang harus perlu kita perbaiki. Oleh karenanya kita akan terus melakukan langkah-langkah dukungan tersebut. Yang penting ada komitmen yang cukup besar dari pemerintah saat ini, dan kita mengetahui kekejaman masih terus berlangsung. Bagaimana upaya perdamaian masih sampai hari ini pun sangat sulit diwujudkan. Oleh karenanya buat Indonesia hal ini yang perlu kita lakukan saat ini, tekanan terus dilakukan di berbagai forum internasional dan melalui berbagai jalur. Dan kami sangat sepenuhnya sepakat dengan segala saran yang disampaikan oleh Pak Mardhani. Terima kasih sekali Pak atas saran. Baik, Pak Kiai melibatkan seluruh elemen termasuk masyarakat tadi yang dikatakan oleh Bang Mardhani. Ya, saya pernah juga main ke Lebanon juga. Teman-teman Palestina atau saudara-saudara kita di Palestina tidak hanya di Palestina saja. Mereka yang di beberapa negara yang bertetangga, mereka juga tidak punya warga negara. Dan mereka mendapatkan pendidikannya, termasuk juga tidak bisa hidup merdeka ya, layaknya kita untuk mengembangkan sumber daya manusia. Saya pikir berkenaan dengan elemen masyarakat, kita juga mendukung seperti pendirian masjid ya. Kita di Hebron juga sedang kita menggalang dana. Juga teman-teman pun secara pribadi maupun yayasan juga mendukung ke sana. Tetapi kan ini hanya penyelesaian pada tingkat kemanusiaan yang kena korban. Yang sekarang seperti halnya kasus yang kemarin di hari Jumat malam itu 205 dari sana ya, di orang-orang Palestina, sementara Israel cuma 17. Mereka pakai senapan peluru karet, sementara mereka cuma pakai batu. Mereka ketika itikaf sambil ada batu di sebelahnya, ini kan sebuah keprihatinan kita. Oleh karena itu saya pikir selain pemerintah, tentu kita semua juga bersama-sama bagaimana melakukan ada diplomasi yang sifatnya formal, ada juga yang informal, ada dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh masyarakat. Saya pikir kita bisa bersama-sama. Selain masalah amanah konstitusi kita, juga adalah kemanusiaan kita. Memang ini persoalan yang rumit ya, karena memang berkenaan dengan klaim tentang kemerdekaan, klaim tentang penguasaan wilayah, di mana orang-orang Yahudi pun juga merasa ini adalah wilayahnya di Palestina, di Yerusalem itu. Sementara orang kita juga merasa itu yang ditempati dan dikuasai oleh mereka. Seperti di komplek Sheikh Al-Jarrah ini kan juga ada kuburannya orang Yahudi yang mereka sucikan, sehingga mereka berhak untuk mengambilnya karena berdasarkan hasil perang Timur Tengah dulu tahun 67 itu. Tapi ini dikuasai oleh kita. Dan kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Abdul Qadir, ya kita mengakui yang merdeka adalah Palestina, bukan Israel gitu. Oleh karena itu ini persoalan yang kompleks, tetapi ya tadi ada masalah anggaran, tapi juga berkenaan dengan bagaimana memaksimalkan. Karena faktanya adalah ini melanggar hukum internasional, faktanya ini adalah melanggar kemanusiaan, tapi tak pernah diatasi oleh kita semua dan tidak pernah bisa diatasi. Maka prinsip bebas aktif negara kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan ya. Bisa memaksimalkan, menggalang dukungan, bagaimana upaya barangkali
komunikasi dengan Uni Eropa, komunikasi dengan OKI dan beberapa institusi internasional. Baik, bagaimana upaya untuk memaksimalkan untuk bisa mendapatkan dukungan dari berbagai macam organisasi internasional agar kita bisa berperan aktif untuk bisa mewujudkan kedamaian di Palestina. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai hal ini, termasuk juga kami bawa Anda untuk bisa mendapatkan laporan langsung bagaimana kondisi di Palestina. Tapi sesaat lagi kami segera kembali.